sudah gabung. Kita sebentar lagi akan menantikan kehadiran Ibu Guru. Thank you teman-teman udah gabung. Ini adalah Money and Spirituality Talk ketiga yang kita bikin selama 3 minggu berturut-turut. Judulnya udah ada tuh, Beyond Numbers Positive Money Mindset. Itu adalah topik kita malam hari ini. Oke. Thank you untuk semuanya yang udah gabung. Hai. Wave. Oke. Pengen tahu untuk teman-teman yang udah gabung, boleh kasih tahu dong lokasinya ada di mana? Apakah di Jakarta atau mungkin di luar Jakarta? Aku pengen tahu siapa saja yang mendengar ini, dan nanti moga-moga apa yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa butuh, boleh siapin buku catatan biar bisa ditulis-tulis, dan yang udah pasti siapin juga pertanyaannya ya. Pak Anderson di Jakarta Timur, halo Mbak Uti, dari Tangsel. Ada Devi juga, Devi yang 2 minggu kemarin dan minggu kemarin juga sama-sama dengan kita sharing mengenai topik ini. Ada yang dari Jakarta Utara, anak Jakarta, oke. Jakarta Utara juga. Sebentar, aku harus balas ibu gurunya. Sebentar. Oke. Oke, ini sambil technical thing untuk teman-teman yang mungkin baru kenal sama aku adalah Amelia, dan di sini aku adalah hostnya untuk Money and Spirituality Talk kita, dan aku di sini adalah sebagai host dan juga pengurus founder dari Love Ground. Jadi Love Ground itu adalah sebuah online community berbasis mindfulness, di mana kita bahas berbagai hal mengenai hidup berkesadaran, kemudian juga mental health, wellness, spirituality, dan berbagai macam hal. Juga punya podcast, judulnya Love Ground with Amelia, dan kalau teman-teman ingin tahu apa aja yang aku kerjain, bisa lihat juga di feed aku di Instagram. Nah, ini kita baru mau coba tersambung sama Hani. Halo. Hai. Kadang nggak? Hai. Ini masih loading gambarnya. Aku pengen tahu teman-teman yang udah yang lagi nyimak, udah kelihatan gambarnya kah? Maksudnya mukanya Hani udah muncul kah? Karena di tempat aku belum. Kalau aku udah lihat Amel sama saya. Udah ada dua-duanya ya? Mungkin Iya. internet aku yang yang beloman. Coba aku pengen mastiin dulu yang lainnya udah. Coba Oke. aku tunggu. Belum sih. Yang nonton bilang belum. Belum ya. So what should I do? Ya. What should I do? Ini koneksinya pakai WiFi or provider atau gimana? Wi-Fi. Pakai WiFi ya. WiFi-nya cukup oke nggak? Kalau nggak mungkin pakai providernya aja. Oke, coba ya. Let me see Coba bentar. aku end dulu ya ini ya. Oke, thank you. Ya. Thank you loh teman-teman sudah bantu menjawab. Oke, ini ramai sekali sepertinya malam ini. Aku senang sekali. Dan nyambung lagi ceritanya sebelum kita masuk ke topiknya. Jadi kebetulan juga malam hari ini nanti persis jam 9 sampai jam 10 aku juga ada IG Live. Dan IG Live-nya akan membahas tentang balancing chakra lewat Oracle Cards. Nah, sudah bergabung. Hai Hans. Halo. Hai, senang banget. Apa kabar? Baik. Cahayanya cukup terang nggak, Mel? Cukup, oke banget kok. Aku kelihatan Oke. dengan oke banget. Oke. Yeay. Ya.
suaranya juga. Oke, tadi aku udah sharing sih pembukaan tentang Mhm. MI mungkin buat followersnya Hani Oke, dan apa-apa aja yang di community kita kerjain. Jadi mungkin oke. sekarang aku mau cereng, tada, ini dia bu guru kita hari ini, Hani Goro, dan mungkin boleh, aku mungkin mau introduce sedikit ya. Jadi kita kenal belum lama sebenarnya, tapi ketika aku ketemu dan ke kelas Hani, aku bisa bilang bahwa I learned a lot from her. Dan makanya aku merasa uh, what an honor bisa berbagi ini semua ke teman-teman malam ini dan semoga teman-teman juga bisa dapat the aha moment malam ini hopefully dan intensi kita adalah semoga ini teman-teman siapapun yang nonton bisa terpicu mungkin ya tertrigger untuk bisa look inward ya nggak sih tentang perjalanan si mindset ini. So ada yang request kenalan dong, kenalan. Jadi Han eh, katanya udah sekian, udah gila, udah luar biasa senior banget. Mungkin boleh cerita sedikit perjalanannya sebagai sebagai financial coach, career coach, karena ada yang minta dikenalin nih. Eh, Halo semua, saya Hani. Nama lengkap saya Hani Gungoro. Eh, saya sekolah accounting. By the way, saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, sekolah di Jakarta, dan saya nggak pernah keluar negeri karena bokap bangkrut saat itu. Jadi saya nggak punya chances. Jadi saya gede di Jakarta. Saya sendiri sekolah accounting dan karier saya 22 tahun di perusahaan. Jadi memulai karir saya dari bawah. 4 tahun pertama saya, karena saya sekolah accounting, saya 4 tahun pertama di dunia auditor. Setelah itu saya berkelana cuma tinggal di 3 perusahaan, Bogasari, Indofood, Austindo, dan sempat sebentar di pharmaceutical. Nah, umumnya karier saya itu lebih banyak di dunia corporate gitu loh. Jadi doing all the organization stuff lah, seperti itu. Pada saya berusia, saya pikir 38, saya mulai bertanya sebenarnya. Dan saya mau sharing sedikit pas ingat, kebetulan tahun itu I think sekitar, saya nggak ingat ya antara tahun, tapi mungkin sekitar tahun 2007-2008, suddenly saya baca buku ini. Saya Oh, mau oke. sharing. What is Kelihatan nggak? that? With Kebalik sih, purpose. jadi Oh, with how should I purpose. do? With purpose gitu. Jadi di buku Oh, ini ya intinya bercerita tentang oke. purpose gitulah. Tapi yang Oke. menarik saya di buku ini adalah dia bilang umumnya orang membagi umur manusia menjadi 3. Ketika dia Mhm. kecil, dia dewasa, dan dia tua. Jadi Iya, dia iya, bagi iya. 3. Ya. Mhm. Tapi pengarang buku ini dia menyelipkan satu grup lagi namanya Middleton. Grup middle Mhm. lah dia bilang. Itu antara umur 50 sampai 75. Itu Mhm. kriterianya dia gitu. Mhm. Jadi menurut dia, kita tuh nggak akan dibilang tua sampai kita umur 75 atau 80. Dan Oke. eh, dan saat itu saya berumur 38, I think 383 menjelang 40 lah. So I start Mhm. wondering gitu. What should I Mhm. do ya umur 50 sampai 75 gitu. And Mhm. kehidupan seperti apa yang gue mau saat itu. Mhm. Dan Iya, pada iya. periode itu usia pensiun tuh 55 gitu loh. Jadi Oh, wow. Oke. I start to wondering gitu. Itu yang mungkin men-trigger saya mulai mencari gitu. Jadi Hmm. Mhm. di tahun 2010 saya memutuskan sedikit perjalanan, saya keluar dari dunia corporate, saya berusaha mencari berkelana lah istilahnya Mhm. begitu. Tapi saya tetap tidak pernah meninggalkan dunia keuangan saya. Jadi kurang Oke. lebih, itu kurang lebih, jadi saya punya 22 tahun pengalaman di dunia corporation, saya meniti Wow. karir saya dari bawah, Mhm. dan saya belajar sedikit tentang human brain, tentang Mhm. NLP, dan Ya. mungkin itu juga yang membuat saya punya passion terhadap career. Dan saya udah Hmm. terinspirasi oleh buku ini, kehidupan Mhm. seperti apa yang kita mau di umur 50 sampai 75 membuat saya Mhm. sadar gitu. Mhm. Kita hanya bisa memiliki kehidupan yang kita mau jika Mhm. Anda mengambil keputusan sedini mungkin, bukan Oh, nanti. wow, wow, wow. Oke, ini baru mulai aja udah langsung ngejedar gini nih, gimana dong?
Iya. Jadi Eh, itu momen yang saya dapatkan. Cuman ketika saya memulai ya, perjalanan saya tuh saya nggak tahu sama sekali akan dihadapkan pada apa. That's mhm. kurang lebih. That's why I have a special interest di financial dan di Yap, career. Itu awal mulanya, Amel. yes, yes. Han, ini tadi Mbak Uti bilang em, CFA-nya nggak disebut katanya. Saya akan cerita CFA nanti karena ini ada bagian dengan soal financial. Saya akan cerita nanti. Oke, oke. Awesome. Oke, jadi eh, ini baru awal aja aku juga ikut jedek gitu ya. Maksudnya eh, yang kita perlu buat keputusan sedini mungkin. Tapi mungkin kalau kita tarik ulur lagi, Han, nggak semua orang tahu bahkan apa yang kita mau di usia 50 sampai 75. Dan mungkin bukan cuma nggak tahu, kita juga mungkin nggak berani untuk mikir sejauh itu. Um, how gitu loh. Maksudnya, oke, untuk sekian orang yang mungkin punya resource, punya karir yang bagus, mungkin dia punya impian besar. Tapi apalagi di saat-saat seperti sekarang, kita mungkin nggak berani atau mungkin kita merasa nggak pede untuk bisa, what should I do? Kalau udah tahu, terus what should I do gitu. Ya. Mhm. Uh, Buku kedua yang menginspirasi saya itu judulnya, dan saya encourage people untuk beli. Saya nggak Oke, tahu masih ada nggak. Itu buku lama soalnya. oke, Itu judulnya Working Identity. oke, Itu buku Herminia Ibarra. Dia tuh seorang profesor organizational behavior di oke. INSEAD Prancis gitu. Nah, Mhm. singkatnya dia cuma bilang gini, dulu saya juga berpikir kayak Amel, what do I want? Mhm. Iya. What is my life purpose gitu. Kalau gue nggak tahu apa yang gue mau, terus gue mau kemana? Masih Mhm. ingat nggak itu ada quote, if you do not know the direction, any road will take you gitu ya. Yes, yes, So yes, yes, yes. saya ikut training di kantor, saya baca to find my purpose gitu. Nah, Mhm. Hermia Ibarra tuh membongkar konsep itu. Terus dia tanya Mhm. gitu, dia tanya, Mhm. lu perlu tahu dulu baru lu jalanin. Oh, mungkin Yap, lu mesti yap. jalanin dulu baru lu tahu. Exactly. I really like this point sih sebenarnya. Jadi Karena ya, ya, oke. jadi eh, nggak banyak orang di dunia yang benar tahu apa yang dia mau. And I will Mhm. say from my experience itu Mhm. 3%. Sisanya kayak saya, Wow. mesti nyari. Udah nyari jatuh bangun gitu kan. Jadi kita Dan normal ya kan kalau kayak sangat orang-orang normal. kita semua normal ya. Oke, baiklah. Terhibur sedikit. Dan dan justru konsep beyond number lahir bukan karena saya hebat, justru because I make so many stupid mistake. Oke, oke. Dan I don't ask people enough, dan pada zaman itu nggak ada yang namanya coaching, nggak ada yang Hmm. namanya mentoring. Yap, 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 yap. So it's just sort of try and error gitu loh. Dan Mhm. kadang ada masa ketika saya lagi down gitu, saya bilang, I wish I know it 10 years ago gitu. Ya, Saya ya. nggak buang waktu segini lama gitu. Jadi ya, Mhm. itu berangkat dari so many struggle, so many mistake, even stupid mistake. Kalau kalian Mhm. dengar pasti akan tertawa terbahak. Lu ngaku lu CFA, but you make that decision gitu. Ya, 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 ya. ya, dan kind of sort of dan sok pinter, that a lot of thing. But I also enjoy some joyful moment gitu. Jadi ya, Mhm. dan saya punya passion terhadap teman-teman yang punya career di perusahaan. So, itu cikal Mhm. bakalnya. Oke, oke. Thank you banget Han udah being so open sehingga kita juga merasa bahwa kita nggak sendirian dan in life itu udah pasti akan make mistakes walaupun kita udah sehebat Ya, apapun ya nggak sih dan ya, justru dari itulah kita bisa cerita sama orang dan kita bisa relate sama problemnya orang gitu. That's why you're a ya. coach juga kan. Oke. Nah tadi aku menarik banget yang Hani bilang bahwa banyak orang eh, kadang-kadang orang mikir bahwa kita harus tahu dulu baru kita mulai ya kan. Hmm. Instead of kita mulai dulu. Aku setuju banget sih karena aku tipenya kebetulan explorer. Jadi I don't mind to and to have adventures gitu. Coba-coba gitu ya. Atau mungkin ngobrol kayak gini dan oh and then I know hidupnya tuh kayak gimana gitu. I also encourage people to do the same. Dan gini,
kalau misalnya mengenai uang gitu kan. Ya. Oke, kalau misalnya mengenai karir ya ada orang beruntung, ada mungkin yang tahu langsung happy, ada yang mungkin enggak juga. Tapi kalau mengenai uang, untuk kita bisa exploring this area itu gimana ya? Kayak Hmm. very highly unlikely gitu rasanya ya untuk Hmm. kita bisa go explore gitu. Apalagi orang mungkin punya Oke. mindset I don't have much gitu kan, I don't have much atau mungkin gak ada akses atau mungkin ya banyak lah alasannya mungkin. Hmm. Mm-mm. Oke, berarti kita mulai masuk ke money-nya ya, positive money Oh iya, mindset gitu. iya. Ya. Sebelum saya mulai, ada beberapa frame dulu saya mau Oke. jelaskan. Oh, gimana? Kita ngobrol kan tergantung WiFi ya. Jadi kalau ada happen WiFi saya mati, Amel take over gitu ya. Oke. Oke. Oke, yang kedua adalah saya punya certain note, jadi mungkin jika dibutuhkan gitu ya, sesekali saya akan ngintip note sedikit, tapi hopefully tidak. Walaupun saya ngelihat note, tapi saya cuma mau bilang fokus saya tetap di teman-teman semua. Itu saya minta izin kalau ada. Thank you, thank Yang you. yang ketiga adalah uh, money is a personal thing. Jadi mungkin solusi yang kita bahas di sini tidak bisa apply buat semua orang gitu. Saya cuma mau Mhm, bilang gitu. mhm. Ya, itu aja 3 frame yang saya Ya. mau mulai. Jadi untuk menjawab pertanyaan, terus terang saya nggak paham definisi explore about money, karena kalau career purpose, kita bisa explore. Tapi Mhm. kalau money, mungkin bahasanya bukan explore kali ya. Yap, yap, yap. Jadi Mhm. sebenarnya yang Amel mau tanya apa tadi soal uang? Jadi gini, tadi kan awalnya tuh kita bahas mengenai kita bahkan nggak tahu 50 to 75 kita mau ngapain gitu Ya. kan. Nah, berkaitan dengan uang atau positive money mindset, kalau kita misalnya nggak punya gambaran mengenai apa yang Hmm. kita mau, Hmm. ya Ya. gimana kita nyambungnya gitu. Mhm. That's a very beautiful, good question. First thing first, kita ngobrol dulu tentang karakteristik money, oke, Mel ya. Yes, yes, yes. Uh, Walaupun money bagi sebagian orang itu komoditi, alat Mhm. pertukaran, Mhm. but remember one thing, that's from my experience, Yes. money is personal things. Mhm. Money itu personal untuk setiap orang. Setiap orang itu punya story-nya sendiri tentang money. Mhm. Setiap orang punya perjalanannya sendiri tentang money. Mhm. Ya, that's the first Ya. and most principle. Money Mhm. is personal. Itu yang Mhm. pertama. Yang kedua, Oke. nanti saya akan jawab pertanyaan. Yang kedua adalah, eh, apapun yang kita mau lakukan dalam Mhm. konteks bisnis, dalam konteks profesi, dalam konteks career, Mhm. walaupun itu ada hubungannya dengan uang yang kita akan accumulate, but Mhm. Ya. prinsip uangnya itu tidak berubah, apapun yang lu Mhm. kerjain. Oke. Oke. Jadi kita perlu a different mindset dalam hal pekerjaan, Mhm. kita perlu certain mindset dalam in term of money, walaupun mereka bersinggungan. Oke. Jadi Oke. Oke. definisi explore-nya di pekerjaan itu tidak bisa di-apply ke uang begitu aja gitu. Yap, yap. Oke. Oke. Hopefully itu Oke. menjawab. Yap, yap. Oke. Menjawab. Cuma begini nih. Jadi betul sih bahwa bersinggungan tapi tidak bisa eh, sama gitu kan. Nah, jadi Han, kalau misalnya kita ngomong soal positive money mindset, em, oh atau kita ngomong beyond numbers-nya dulu sih atau gimana? Karena udah Ya, ya, terlanjur seru gitu, terlanjur seru ya. jadi up to you gimana? Nggak apa-apa, cuma mau jelasin yang tadi saya Hmm. cerita, Beyond Number tuh lahir dari yaitu perjalanan uh, jatuh bangunnya saya gitu. Dan Beyond Oke, Number itu oke. lahir dari sejumlah kegagalan, kebegoan, kesoktahuan gitu kan, Mhm. keegoan gitu ya. Tapi juga ada certain keberhasilan di dalamnya gitu. Nah, saya Oke. cuma mau cerita begini. Mhm. Semua orang selalu bilang you need to have a relationship, positive relationship with money gitu kan gitu ya. Ya, ya. Uh, Money is about energy gitu. If you have positive energy and money will bla bla bla.
Mhm. Saya pikir itu saya setuju dengan statement itu, but in life balik ke konsep sukses ya. Balik ke konsep Mhm. sukses, apa yang lu mau lakukan di umur 50 sampai 75, saya menemukan bahwa it should be a combination dari satu, either you really have something that you have passion and good in what you are doing, bisa Mhm. dalam bentuk career, bisa dalam Mhm. bentuk profesi, bisa dalam Mhm. bentuk bisnis, itu yang pertama. Yang kedua Mhm. adalah you need to have a positive money mindset. Dan yang Mhm. ketiga, Mhm. kita perlu belajar wise investment for the future. Oke, kombinasi dari Jadi, 3 hal itu. ya, it's a power of three. Jadi kita menurut Oke. saya, kita nggak bisa cuma bicara, Han, gue mau positive money mindset aja dong. Gue rasa kalau gue punya positive mindset, dan gue kayaknya bisa deh, gitu. No, it should be Oke. combination of three. Gitu. Oke. Cuman hari ini kita akan sedikit spesifik lebih bicara di positive money mindset. Tapi I just want to give you the background. Oke, aku mau ulang sekali lagi supaya ini jelas. Jadi pertama adalah kita mempunyai career di mana kita passionate at and good at. Yang kedua, kita punya positive money mindset. Yang ketiga, kita punya wise investment for the future gitu ya. Yes. Oke. Oke. Nah, jadi Lu punya karir yang bagus, lu punya uh, bisnis yang bagus. If you don't have positive money mindset, there's no use, right? benar, benar, benar. Betul? There Benar are a banget lot sih, of benar banget. ya, there are a lot of people, dan saya tahu sendiri top career profesional, begitu udah selesai hampir mau 50, maninya nggak tahu kemana banyak. Benar banget, benar banget. Oke. Dan Jadi saya tambahin dikit. Jadi ya, begitu punya career atau punya bisnis, nggak punya positive mindset, saya punya career, punya positive money mindset, tapi dia nggak tahu cara melipat gandakan uangnya, betul, betul. menginvestasi uangnya, ya kalah sama inflasi kali ya, gitu. Oke. So Nah, ini you need three gitu. ini pas banget nih. Jadi si Hai Masita nanya positive money mindset itu sebenarnya gimana sih maksudnya? Oke. Jadi sebelum saya menjawab, saya mau Hmm. melemparkan sebuah pertanyaan ke teman-teman. Kalau Oke. saya sebut money, apa yang ada di pikiran Anda? Satu kata aja. Oke, boleh langsung dijawab teman-teman di kolom komentarnya, silakan. Money, Siapapun. yang muncul di kepala apa? Kalau Oke. lu apa, Mel? Karena kita punya exercise ini, Han. Dan waktu itu, gue Oh, yang muncul jawabnya di... waktu itu gue jawabnya security waktu itu ya. Walaupun Oke, somehow sekarang ini agak berubah gitu, dan oke, sebenarnya melalui ini obrolan dari minggu ke minggu ini gue mikir ulang sih sebenarnya apa oke. yang. Nah, ini ada yang jawab Teman-teman, rich, apa? ada yang jawab Rich? rich, Oke, ada yang oke. jawab cuan, Cuan. ada yang jawab freedom. Oke, Oke, dan ada pertanyaan yang masuk, gue catat dulu ya sambil lu bahas. Jadi nanti ya. kita untuk sementara itu jawabannya. Gue mau nyatet Oke, pertanyaan dulu. oke. Menjawab pertanyaan Sita. Jadi positive money mindset itu apa? Gini, let me tell you a one story dulu supaya kita paham ya. Kalau kita senang bercocok tanam, gitu ya. Saya terus terang tidak pandai bercocok tanam, tapi saya pikir that one of the metaphor yang saya bisa gampang diasosiasi. Kita mau nanam anggrek gitu ya. Adik saya jago nanam anggrek, saya tidak gitu. Dia cuma bilang, lu kan tinggal kasih pupuk, lu tinggal ini, lu tinggal itu, lu tinggal itu, tinggal itu. Dia kayaknya ngomong gampang sekali gitu ya, Mel ya. Tapi begitu Ya, di tangan gue anggreknya mati gitu loh. Di tangan dia anggreknya hidup. So, konsepnya adalah a lot of people ketika ngomong money, yang dia fokuskan adalah anggrek gua hidup bagus atau tidak. Nanti sebagus apa anggrek gua? Harusnya kan seperti ini kan? Harusnya seperti itu kan? Dia fokus di ujung outcome-nya gitu. Padahal sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah apa yang lu kerjakan. Prosesnya. Ketika lu menanam anggrek itu, frame lu apa? Dengan rasa sayang, atau lu cuma mau buktiin ke adik lu gue juga seneng tanaman kok, gitu loh. Ya, gitu ya. Terus kalau ditaruh pupuk gitu, harusnya, maaf, pakai pupuk yang standar, gue mau yang lebih murah aja lah, anggrek ini tuh nggak ada ke rumah gue juga, gitu. Gitu ya. Harusnya kasih air sehari 2 kali, dia cuma kasih sehari sekali dan dia expect anggreknya bagus, gitu. So,
Positive money mindset adalah sebenarnya sebuah pertanyaan ke kita semua. Apa yang lu mau dari uang itu? What is your purpose about money? Oke. What is your definition about money? Kalau kita ketemu muka hari ini, saya berani jamin, kita punya berapa audiens, definition money setiap orang berbeda. Yang ketiga, what is your criteria about success, about money? Dan keempat adalah is about resources kita untuk create the money. So, positive money mindset nggak ngajarin lu menanam invest di bond atau di mana. That's something advisory can do. Positive money mindset adalah mengajarkan kita untuk aware experience kita tentang money itu apa. Apakah experience kita itu membantu kita create more money atau create less money? Dan how we use that experience, preparing ourselves to do what we are supposed to do. Itu positive money mindset. Jadi bukan anggreknya, tapi prosesnya. Iya, dan yang tadi yang menurut aku tuh ini banget ya, nampol banget tuh yang kalimat pertamanya Hani sih. Jadi what is your purpose sebenarnya for having money gitu kan? Ya. Jadi apa uang buat kita tergantung apa tujuan kita sebenarnya dengan uang itu. Ini ada uang 10.000. Kalau saya terima uang 10.000 di tangan, uang 10.000-nya netral, Amel. Yes. Oke. Yeah. Tapi nilai 10.000 itu nilainya berapa terhadap saya? Uang 10.000 itu mengeluarkan karakter apa? Itu terprojeksi dari purpose-nya kita terhadap uang. Benar. Wow, oke. Is that make sense? Yes. Ya. Jadi nilai uang ini, orang bilang, ya kan nilainya cuma 10.000, Han. Beli rokok, beli apa? Enggak. Begitu taruh karena uang itu flow kan? Uang itu flowing kan? Dari orang, kita akan keluarin ke orang, betul? Jadi kita mesti tahu flow-nya. Begitu sampai di uang di tangan kita, nilai dia tergantung proyeksi kita toward money. Iya. Kalau kita, maka tadi saya bilang, kalau story money kita adalah, tadi saya tanya, tadi Amel sempat bilang, uang bagi gua dulu security, Han. Saya setuju, dulu saya begitu. Kalau kita hidup dengan story kita itu, money is about security, dan ketika uang dapat is about security. Benar. Ya? Iya. Dan apa yang terjadi, Mel? Takut gak punya security. Yes. Jadi kita bilang, oh ada 10.000 ya, oke, gue mesti simpan. Oke, ada lagi nggak ya 10.000 ya? Gue masih butuh nih. Because kita memproyeksi security ke uang yang kita terima. Dan lucunya, the thing is, itu otak manusia ya, semakin kita takut, dia akan semakin beneran hilang. Dan itu yang gilanya gitu. Dan percaya atau enggak, money itu kayak Google, dia butuh Google Map. Begitu nyampe, dia akan tanya kita, lu mau gua apa? Iya. Dia akan tanya kita kok, lu mau gua apa? Kalau gua mau big joyful, hai 10.000, gua mau joyful ya, oke. Dia menjadi joyful 10.000. Iya benar. Oke. Tapi kalau misalnya kita bilang, hore, 10.000, time to spend, oh ya udah nilainya, oke, lu mau buang gua kemana gitu. So what the value is depend on what our projection. Yes. Oke. Jadi kalau misalnya gitu, siapapun yang dengar ini sekarang mulai perlu berpikir kan, apa sih tujuan saya sebenarnya dengan saya punya uang, bener nggak? Gitu nggak cara berpikirnya? Kalau kita benar-benar doing interview ya, Mel, real life, menjawab pertanyaan yang tadi gitu ya. Tolong ceritakan ke saya satu kata aja yang lu asosiasi dengan uang. I can tell you, 90% is about their story. Yes. Betul?
Iya. Background story-nya, apa pengalamannya tentang Exactly. uang? Yes. Yes, yes. Dan umumnya itu datang dari masa kecil. Iya. Apa upbringing lah, upbringing. Lebih tepatnya upbringing. Iya. Ya. Oke. So, pertanyaannya, story-nya resourceful atau tidak? Yes. Kalau misalnya kita, ya. Kalau misalnya enggak, kadang kita perlu beneran sadar dan mengubah perspektif itu, kan, supaya kita um, bisa punya belief system yang resourceful buat kita. Ya. Gitu ya. Oke. Jadi gini, setelah kita otomatis kita nggak bisa bahas mengenai each and every one story, sudah pasti. Jadi kita mungkin sekarang bisa yang dengar bisa reflect back and then bisa mungkin punya buku, jurnal, bisa catat sekarang. What's my story about money? That's a good start kan ya buat kita kerjaan PR kita. And then yang kedua perlukah kita, karena tadi aku intrigued banget ya Han, karena di awal lu nyebut mengenai bahwa kita sebenarnya perlu tahu usia 50 atau 75 kita mau ngapain. Berkaitan nggak sih? Kita perlu tahu dulu nggak sekarang? Kita mau kemana nanti? Dan kita mau apain uang tangan kita gitu? Apakah itu bisa jadi next step-nya gitu loh? Oke. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kalau kita tanya things yang berhubungan dengan uang, betul? Prosesnya tuh nggak banyak, Mel. Satu, lu cari uang atau bikin uang, betul? Iya. Lu bikin uang gitu. Ya, kalau nggak ada, kita nggak bisa bikin uang, kita nggak usah ngomong positive money mindset gitu. You have to. Kecuali kita punya warisan, tiba-tiba duduk diam udah dicokokin uang gitu. Saya berasumsi semua itu harus bekerja gitu ya untuk mencari uang. Satu tuh uang, mencari. Dua, I think it's about gimana kita saving money. Betul? Jadi kalau saving money, itu banyak sekali yang dibahas. Kita kalau misal ke training saya, kita akan ngomong leaking ratio, tingkat kebocoran, how do you set boundaries, lu tipe spender yang seperti apa, cara thinking pattern lu dalam buying quality, itu banyak gitu. Dan yang ketiga, itu sebenarnya invest. So, pertanyaannya, in every facet that you do, perkara, gue nggak tahu Han, gue mau ngapain, gue mau coba dulu buka, misalnya kayak Amel yang buka sekarang gitu, oke, but you still making money, save money, invest money, right? Terus tiba-tiba bilang, gue kayaknya nggak suka deh Han, mungkin gue mau ikut lu aja deh, belajar nanam anggrek aja, still you making money, you save money, you invest money. So in whatever things you do, 3 big proses tetap jalan. Story tetap berlanjut. Kalau pada dasarnya kita selalu dikuasai rasa takut, security, dan kita tidak menyelesaikan, kita tidak telling again story itu, lu mau jadi apapun itu nempel kok. Mau jadi guru nempel, mau jadi dokter nempel, semua nempel. Oke, jadi sebenarnya make sense. Jadi sebenarnya gini, mungkin boleh dibilang kita setelah kita tahu story kita dan kita sadar kita perlu berubah, itu yang benar-benar yang kita benar-benar masih benahin dulu ya kan. Setelah itu sebenarnya mau kita punya purpose apa baru bisa jalan. Karena kalau kita punya purpose apapun dan kita nggak benahin proses dari 3 itu dan story kita, apapun juga nggak akan berjalan gitu ya. Oke, jadi tadi ada nanya nih Han. Jadi sebenarnya persepsi terbaik tentang money itu harusnya gimana katanya? Oke. Kalau kita betul-betul baca literatur ya, baca literatur. Kalau kita ditanya definisi perspektif tentang uang, itu bisa ada 12 sampai 15 definition makna tentang uang. Oke. Ada yang bilang contoh, Mel, misalnya uang adalah alat memenuhi kebutuhan minimum gitu. Betul? Iya. Betul ya? Oke. Mungkin nggak perspektif uang, let's say buat beli barang. Gue kalau punya uang nanti gue mau beli Bottega. Iya. Oke, berarti barang kan? Kalau orang punya Alphard, gue mau punya Alphard. Kalau dia pakai cincin berlian apa, gue mau gitu. Ya, mungkin. Tapi mungkin juga orang perspektif uang itu adalah tentang sense of freedom. Dia pagi, dia bisa milih, hari ini gue mau ke kantor sono atau ke kantor sono, dan dia
Freedom. Ada Mhm. juga tentang joy. Jadi kalau ditanya perspektif terbaik apa, kalau Mhm. one day kita bisa ketemu di kelas ataupun kalau tidak, that's Mhm. something bagian pertama yang kita mesti cari. What is your definition about money? Purpose. Hmm. Itu ada 14, Mel. Oke, Mau dibahas wow. satu-satu bisa lewat 1 jam. Bener-bener. Tapi that's very interesting. Tapi bener-bener very interesting. Paling enggak siapapun yang nonton hari ini beneran bisa bertanya ulang ke dirinya. What's your purpose about money gitu kan? What's your definition? Dan menurut aku pertanyaan satu itu aja udah PR banget dan berharga Ya, ya kan? Karena itu bisa membongkar mungkin bukan cuma money, tapi life in general, ya kan? Kayak what do you actually want sebenarnya? Mhm. Oke, nah ini kita sambil ngobrol Han, mungkin kita bisa sambil ngajak teman-teman untuk nanya juga ya Han ya. Em, karena emang tujuannya Hani untuk sharing hari ini juga beneran pengen berbagi dan kasih kesempatan buat teman-teman yang merasa oke aku stuck di sini mungkin atau punya isu apa yang kalau memang bisa dijawab sekarang kita akan jawab. Jadi silakan kalau mau nanya. Em, oke, oke sambil ini menunggu. Oh, ada yes, pertanyaannya. yes. Udah banyak sih sebenarnya lagi udah dicatat Oh, dan ini ada yang nyambung si Sita nanya lagi tiap orang bisa nggak punya beberapa purpose about money? ya, yes, that for sure. Mhm. Dan umumnya itu kita tahu dari mana beberapa purpose itu resourceful atau tidak. Kalau itu saling mendukung, itu akan being more resourceful. Nggak ada yang conflicting Mhm. maksudnya. Oke, oke. Itu menarik juga ya. Jadi ini pertanyaan kita menarik banget sih karena benar banget sih kita bisa jadi punya beberapa purpose yang kalau ternyata bertolak belakang kita jadinya kontradiktif ya, nggak jalan gitu kan. Jadi yang satu begini, akhirnya kita stuck gitu dan Saya nggak. kasih contoh. Saya kasih Mhm, contoh. Ada mhm. orang yang mungkin mendefinisikan perspektif uang adalah power, Yap, mhm. betul? Tapi dia juga mau Yes, joyful, yes, oke? iya. Okay? Well, Mhm, at certain itu mungkin cocok, certain power dan mhm. joyful mungkin cocok, Iya, mungkin iya. juga tidak. Lu ketika Mhm, merasa berkuasa dengan punya uang, mhm, actually, you using money to feel that you are powerful gitu. iya, iya, iya. Tapi lu juga mau joyful. Mhm, Well, there are certain ya mungkin dalam konteks tertentu mesti dilihat. Makanya tadi saya bilang di awal, karena money itu personal, saya mhm. agak nggak mau bikin tuh seolah-olah the only perspektif gitu, Mel. Jadi you Benar. have to see one way. Tapi jawabannya yes, semoga itu saling empowering, bukan saling conflicting. Benar-benar. Oke, ini lanjut ada pertanyaan yang masih nyambung. Um, Purpose and meaning of money evolves over time. Ini dari Linda, thank you. Depending of where we are in our life, what do you think? Ya, yeah, it could be, yes. Ketika kita, kayak misal saya gitu ya, oke, biasa kalau kita mulai karir kita gitu ya, ada possibility income sama expenses kita itu agak mepet, Mel. Pas-pasan Mhm. lah, orang suka bilang, Ya. ya, pas-pasan Mhm. gitu loh. Ada Yes. juga malah yang maaf kurang. Yes, yes. Expensesnya saya sebelum dia pelan-pelan dia kejar gitu. So the Mhm. probability view kita pada saat itu berbeda. Mhm. Along the way, ketika career kita bertambah baik, kita punya Mhm. positive mindset dan maturity kita bertambah, you Mhm. may find a Mhm. larger, a Mhm. greater perspektif tentang uang. Ya, yeah, that's possible. Mhm. Oke, oke. Dan ya, dinamis lah ya. Oke, ini udah banyak pertanyaan yang masuk. Jadi I'll get into it. Ini pertanyaan benar-benar menarik banget sih ya yang udah masuk ya. First one. Banyak orang tua menuntut anak-anak usia 20-an, 30-an kerja 9 to 5 atau ya mungkin pekerjaan yang mainstream atau yang dinilai baik begitu. Tapi tadi kita di awal membahas mengenai mengikuti passion. So, apakah mengikuti passion jadi nekat gitu? Apakah itu masih valid gitu loh untuk mengikuti passion?
Apalagi di hari Uh, gini mungkin banyak orang bilang ya. Gini, saya kemarin bicara di depan sebuah perusahaan, sama ada satu manajer nanya, kebetulan dia cuma tanya, gimana lu tahu anak-anak sekarang itu passionnya itu atau bukan gitu. Dia kira-kira nanya Iya, gitu. iya, Saya iya. langsung tanya, anak buahnya umur berapa? Di bawah 30 bukan? Dia ketawa. Iya, Bu. Anak buah saya semua umur 30. Oh, oke. Kamu tahu mau jawaban saya jujur atau jawaban theoretical? Yang jujur aja, Bu. Dia bilang, yang sabar aja ya, gitu. That's the reality anak sekarang. Iya, 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 iya. Benar-benar. So, tapi my point adalah gini. Sayang karena ini bukan di Zoom, saya nggak bisa kasih lihat chartnya. Saya selalu bilang di kelas saya, untuk ibu yang bertanya gitu ya, kita harus pahami dulu, 80% anak SMA itu tidak tahu mau sekolah apa. Itu general saying. Oke? 80%. Hanya 20% tahu dia begitu SMA, gue mau jadi dokter. Gue mau jadi engineer. Oke. Dan dari 20%, hanya 3% yang dia tahu mau sekolah apa. Dia sekolah itu, dan dia punya karir sampai mati di sono. So 80% doesn't know mau sekolah apa. Begitu lulus, 80% tidak mau kerja di bidangnya atau kebingungan, gue harus kerja apa? Udah tahu dia sekolah accounting kok, masih nanya. Karena saya headhunter gitu ya, saya suka anak saya kerja apa ya? Loh, sekolahnya apa? Engineer di Amerika. Loh, tapi dia nggak mau sekolah, nggak mau kerja engineer. So in reality, begitu dari umur 23 sampai 30, not many people really know what they want. Jadi kalau ditanya ke saya, Han, bukannya mendingan dia kerja sama orang? Kalau tanya gue pribadi, tanya nyokap gue, pasti dia setuju. Jadi sebenarnya intinya adalah it's a normal phase in our lives. Yang perlu diajarin adalah whatever dia pilih apa, itu balik ke yang teori pertama, a distinguished career. Dia mesti tahu dia suka nggak. Kalau dia nggak suka, oke, dia cari. Tapi once kurang lebih you know you like it, you used to be the master of it. Baru dari situ lu bisa dapat uang. Kalau enggak, ya mungkin lu punya income and expenses, unda-undi, terus aja unda-undi. Gitu. So it's not about what choices they have to take, tapi be responsible on the choice yang mereka choose. Ini menarik banget karena beberapa waktu lalu gue sempat baca juga artikel soal being responsible instead of being free. Ya. Karena kita free, pengen oh ya I just want to do this and then we forget to be responsible sebenarnya. Kita sudah memilih jalan. Sorry Mel, dan tanggung jawab menurut saya orang tua adalah, saya dapat advice ini dari klien saya. Waktu dia lihat saya money mindset, terus dia tanya, lu ngurusin anak mahasiswa nggak? Enggak, saya bilang. Nggak bisa diatur. Saya suka ledekin gitu ya. Saya punya 2 keponakan soalnya, jadi kadang saya bingung juga gitu. Terus dia bilang, honey, you are wrong. A positive money mindset itu mesti diajarin begitu orang punya kerja pertama kali, dan I think I agree. Yes, sejak itu saya berubah. Bener banget sih, bener. Maksudnya kalau dipikir kalau dulu sebenarnya gimana ya, dulu juga nggak kurang informasi, cuma kadang-kadang ya itulah double. Jadi kita kadang-kadang perlu up and down ya, mungkin ya untuk bisa get into it gitu. Dan it's okay sometimes life happen and kita masih mempunyai kita justru bersyukur mungkin ya kita punya pengalaman ini, kita punya resources seperti ini untuk kita bisa bergerak dari tempat kita berada sekarang. Jadi balik ke ibu yang bertanya tadi, saya cenderung nggak gitu worry dia mau ngambil apa. Tentu dia mesti ngambil yang bijaksana. Tapi positif money mindset yang nanti saya akan jawab lagi pertanyaan Sita untuk konklusinya adalah itu perlu ditanamkan. They need to be responsible atas apapun yang mereka pilih. Yes. Oke. Termasuk ngatur keuangan. Oke, ini menarik banget. Ini satu jawaban Hani aja udah bisa jadi 1 jam sendiri, Han. satu kalimat per jawaban bisa jadi 1 jam sendiri. Oke, next question. What do you think about sarjana banyak yang jobless juga? Yeah, true. That's life.
So, balik ke pertanyaan Uti tadi, kenapa saya ngambil CFA? So, teorinya adalah gini, kalau kita mau punya kehidupan yang decent, nggak usah berlebihan ya, umur 50-75, bayangan lu apa, Mel? Lu selesai kerja, lu nggak dicaci maki orang, betul? At least reputasi lu baiklah. Kalau nggak outstanding, nggak sampai saya selalu kalau di kelas saya, hore, Hani sudah selesai, buruan pergi gitu kan? Jangan sampai begitu gitu, betul? Jangan pakai gitu-gitu amat lah ya. Ya, pakai gitu-gitu amat lah gitu loh. Orang masih menangis lu pergi, oh Amel, Ibu Amel kok nggak datang-datang gitu kan, yang kayak gitu ya. Oke. Betul? You have certain reputation. Yang kedua, saya selalu bilang, tolong sehat. Lu jangan udah pensiun, terus lu mati 1 tahun kemudian. Begitu kan? Lu sukses, lu punya duit, tapi lu mati. Gitu. Kedua, ketiga adalah, lu bo happy. Lu sudah kerja, punya bisnis, mau pensiun, terus lu bo happy. Gitu. Entah apapun alasannya. Nah, kalau kita clear dengan apa yang kita mau, saya cuma mau bilang adalah sebenarnya, dan itu akan membantu kita balik ke decision kita hari ini. Iya. Oke. Ya, you got. Jadi, do I answer the question? Saya cuma mau bilang adalah. Yes, lanjut aja. No, oke. Ya, jadi poin saya adalah sometimes whatever decision kita tentang money, gitu ya, whatever it is, kita balikin lagi ke, kita mesti ingat dulu ujungnya kita mau ngapain gitu loh. Betul. Ya. Saya bilang, udah about money, itu personal matters, jangan compare sama yang lain. Iya. And belajar, percaya sama insting sendiri. You believe it. Terus kalau gua salah gimana? Oh ya udah, berarti lu tahu lu bikin salah. And move on. Exactly, benar banget. Jadi mungkin curhat dari yang nanya ini Maya tadi adalah mungkin bisa menggambarkan, kasih sebuah refleksi buat kita semua. Kembali ke apa yang Hani bahas dari tadi ya. What's the purpose sebenarnya? Dan kemudian apa value yang kita berikan ke pekerjaan, apa value yang kita harapkan atau mungkin kita berikan ke pekerjaan kita, ya nggak sih? Karena kalau misalnya it's kontradiktif sama diri kita, mungkin nggak akan jalan gitu. Mau dikasih iming-iming segede apapun nilai rupiahnya. Oke. Karena Mel, begitu kita bertanya, uang itu asosiasi apa? Sebenarnya kita nanya, Mel, makna apa sih Mel yang lu berikan kepada uang? Sebenarnya saya mau tanya itu. Ketika 10.000 itu nyampe, proyeksi lu apa, Mel? Sebenarnya itu kan pertanyaannya. Dan meaning itu kita pasti tahu kok. Cocok nggak cocok sama kita, kita tahu kok. Benar. Ada yang nggak pas gitu loh. Yes. Ini benar banget. Jadi kita kalau ngomong soal uang, sebenarnya kita nggak cuma ngomong soal logical part of the brain, ya nggak sih? Tapi it's about trusting yourself juga. Ya kan, trusting yourself and your gut feeling. Sebenarnya, oke, ini kalau kita balik lagi, ini nggak sih jurusan yang gue mau, misalnya ini nggak sih perusahaan yang gue mau kerja di sini, karir yang kayak gini, sistem yang kayak begini gitu. Atau mungkin gambaran masa depan yang seperti ini. Dan apa yang Hani bilang benar banget sih. Dan mungkin Han, banyak orang kendalanya adalah untuk memilih jalur yang mungkin gut feeling-nya udah bilang no, tapi somehow dia tetap lakukan. Mungkin I guess banyak orang seperti itu ya. Kadang kita harus tahu juga kita ada di situasi di mana kita nggak punya banyak pilihan. Yes, benar juga. Gua butuh kerja, gue ya sebel banget sama si bos, tapi bos itu bayar gaji gua, ya udahlah ya gitu. Tapi poin saya adalah apapun yang kita lakukan di pekerjaan atau di bisnis, money mindset-nya itu tetap perlu dijaga prosesnya, cara berpikirnya. Kalau misalnya, maaf Mel, saya misalnya sorry gue sebelah sama Amel deh gitu ya. Tapi setiap hari gue terima gaji dari lu, gitu. Benar. Bisa gue juga gue kalau bisa cari kerjaan dari luar kali. See, every time sebelnya lu sama Amel sebenarnya lu proyeksi ke uang gitu loh.
Ya, itu Hmm. Wow. ya, Iya, itu iya, yang iya. kadang orang tuh miss it up gitu loh. Yes, Lu yes, boleh yes. sebel sama Amelnya, si Amel itu judes, itu galak, itu apa, bla bla bla. Tapi when you have money projectionnya, lu bisa pisahin, ya, oke, gue cuma mau Hmm. cari uang, ya, sorry ya, gue cuma mau cari uang, I need to survive. So, it's totally different. Itu yang kadang menurut saya Hmm. orang mix it up. Iya, tapi ini keren banget nih barusan nih penjelasannya. Ini bener banget. Gue sampai tunggu, gue perlu nulisin dulu sebentar. Jadi bener banget sih ini. Jadi uh, I guess bukan cuma orang tersebut, tapi gue juga jadi nyadar sesuatu tentang diri gue sendiri. Apa tuh? Benar-benar karena kadang-kadang kita suka mengasosiasikan pekerjaan dengan sebuah nuansa ya nggak sih? Oh mungkin ini bosnya begini atau mungkin oh pekerjaan atau mungkin ke apa em, eh, waktunya kemakan banyak misalnya atau oh capek banget gitu kan sehingga ketika kita menerima uang dan kita mengasosiasikan atau memproyeksikan uang sama dengan waktu yang banyak atau capek dan kita jadi nggak bisa punya lebih dari itu Yes. kan benar karena Karena kita mikir uangnya menerima proyeksi iya Amel. Ini si Amel benar yang menyebalkan. iya. Gitu. Ini penting banget sih. Jadi kita perlu memisahkan antara this is the job yang kita memang sudah responsible, we have to be responsible of dan mungkin banyak orang juga nggak punya many choices. Tapi untuk uangnya sendiri kita perlu punya positive money mindset tadi. Ya, Ada satu cerita Mel, saya nggak tahu masih ada waktu. Ada satu kali ada satu orang yang bergerak di bidang IT ngobrol sama saya gitu. Gua mau sesukses Steve Jobs katanya gitu. Oh, Yes, oke. yes. Tapi sesudah itu dia menceritakan semua kejelekan Steve Jobs. Saya sampai tahu jeleknya Steve Jobs apa. Terus pertanyaan saya, lu gimana bisa jadi kayak Steve Jobs? Lu aja benci sama dia. Terus dia diam. Benar. Lu mau sekaya dia, lu mau sehebat dia, lu mau sekreatif dia, tapi you hate him. Oke. Yes, So, yes. Benar energinya banget. menjadi mix it up gitu loh. Betul. It's a very good point. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk sesi malam ini. Ini pertanyaan kedua terakhir. Ini si teman kita, Maida nanya, uang itu dicari atau dikejar atau ditarik katanya, Han. Ini tanggung jawab nih Maida yang nanya nih. Pertanyaannya bagus. Dicari, dikejar atau ditarik? Karena orang suka bilang, gue mau nyari uang. Tapi ada yang bilang, jangan nyari uang. Kita mendingan dikejar oleh uang. Ada yang bilang, kita attract uang dong mestinya. Yang mana yang benar? Oke. Seperti saya bilang tadi, 3 serangkai. Rangkaian pertama kan Distinguished Courier. Kita nggak banyak ngomong soal itu ya. Tapi sebenarnya konsepnya begini, menurut saya. Kita hanya bisa mencari uang yang joyful, yang sustainable, gitu ya, yang orang bilang on continual basis at increasing rate, gitu kan. Kalau yang baca Law of Attraction pasti tahu, gitu ya. Only if we are so good mastery di bidang itu. Okay. Pernah dengar teori ini nggak, Mel? Pada saat lu umur 55, gaji lu katakan X, Mel. Apakah value lu X, Mel? Enggak. Okay. It could be lower, could be higher, right? Yes. Could be lower, udah pasti. Kalau begitu, oh Hani ya, oh daftar PHK, oh Hani dulu. Berarti it means my value is lower than my gaji. Yes. Ya. Oke, oke ya. Okay. Jadi menjawab pertanyaan Maida adalah whatever you name it. But the point adalah you must be very good at doing it. Okay? Because you are so good at doing it and you love it, you adding value to people life. Betul? Karena money is about value. You adding value. Begitu lu bisa add value, lu baru bisa minta value juga dari mereka. So, for me, lu mau kejar boleh, mau attract boleh, mau cari boleh. I rather not go into that labeling karena bagi saya, do you really like what you are doing? Are you good at it? Yeah. Are you very good at it?
Are you joyful in doing it? Oke, oke. And do you add value in people life? I think that lebih matters menurut saya. Yes, yes, yes. Wow, wonderful. Wonderful. Ini ada pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih, ini mungkin seperti apa ya, godaan gitu. Tadi di awal banget Mbak Uti nanya, wise investment-nya kapan dibahas, Han, katanya. Oh, cuman bilangin Uti cuman 1 jam soal. Oke, saya mau jawab pertanyaan Uti. I think that's a very good question. Ada satu orang businessman sukses cerita sama saya gini, dan I think I agree with her. Konsep mengenai investment adalah gini, orang itu sebenarnya kebagi 3 level, Mel. Pertama, lu tidak tahu apa-apa tentang investasi itu pertama, Mel. 2, lu tahu sedikit-sedikit karena mungkin lu baca, atau karena lu mungkin ada di dunia itu, punya pacar orang di situ, gitu ya, itu yang kedua. Ketiga adalah, lu benar-benar tahu tentang investasi itu. Saya kasih contoh. Amel punya uang dikit. Sorry, by the way, kita kayaknya nggak punya cukup waktu untuk membahas pertanyaan investmentnya. Oke, ya udah. Mungkin conclusion aja, kayaknya, oh ya, beneran udah nggak punya waktu ternyata. Mungkin just 1-2 sentence of conclusion, yang ternyata waktunya mepet banget. Tapi I really think. Jadi kalau balik pertanyaan Sita, kalau positif money mindset sebenarnya apa sih? Tadi dia nanya kecepatan, harusnya dia nanya terakhir gitu ya. Oke, positif money mindset sebenarnya adalah sebuah refleksi, sebuah journey yang mudah-mudahan bisa